Ada sawah di sini. Ini dulu saya pernah lihat mobil nyebur loh di situ. Oke, ketemu lagi dengan saya Arya di Panyuka Channel. Kali ini kita akan melihat situasi di Jalan Raya Kerobokan. Buat yang belum kenal saya, nama saya Arya. Lagi bikin video tentang situasi jalanan Bali, terutama sekarang pada masa PPKM. Di sini saya menggunakan motor listrik saya, Celis Imax Lithium. Dan ya, saya akan menggambarkan situasi jalanan dari ujung jalan ke ujung jalan satunya. Kalau untuk tempat-tempat wisata, nanti by request saja di komen. Kalau emang mau kemana, nanti bisa saya bikinkan videonya kalau ada waktu. Sekarang kita lagi di Jalan Raya Kerobokan. Di sini tuh lebih terasa sih ininya, dampak pandeminya, karena emang cukup banyak yang ya tutup lah kalau saya bilang. Mereka buka, cuman beberapa itu ya seperti ya kosong gitu, dikontrain, ada yang dijual atau ada yang clearance sale gitu istilahnya. Jadinya ya sudah berat sih sekarang kalau mau ini. Cuman tetap ada peluang karena wisatawan tuh masih ada di Bali yang masih stay, jadinya ya peluang itu tetap ada. Cuman yaitu konsistennya itu mereka akan berat DP operasional. Ini di hari Sabtu ya, tanggal 3, hari pertama PPKM. Sini juga saya udah divaksin, udah pakai masker. Ini ada tamu bule ya, tipis-tipis sih masih ada yang jalan. Kita lihat tuh di arah seberang itu masih ada beberapa bule yang mengendarai motor sih, wisatawannya. Mereka rata-rata menyewa kendaraan pribadi atau membelinya untuk dipakai keliling Bali, karena itu jauh lebih ekonomis dibandingkan mereka pakai travel, dan mereka bisa lebih bebas sih saat mat. Di sini mau ke LP Kerobokan sebelah kanan, ke sebelah kirinya itu jalan peti tengah. Ya, ada daerah situ pasti ada polisi sih, makanya kalau melanggar biasanya ketangkep di sana. Di weekend ini masih ya jalanan cukup ramai, masih beberapa usaha buka, dan saya lihat masih menyediakan meja makan. Jadi kayaknya peraturannya masih belum sepenuhnya ditaati sih. Harusnya kan belum boleh makan di tempat, masih bungkus. Pokoknya ada rapid test lagi, baru satu sih. Cuman dari sepanjang saya jalan dari Kute tadi udah lumayan beberapa ada tempat rapid test. Ini banyak yang jual helm sama cenderamata sih. Ya biasa, karena dulu ini termasuk daerah strategis, banyak tamu-tamu lewat, jadi mereka pada mendukung itu. Biasanya tamu kan suka ya punya villa atau dia ngontrak, jadi mereka beli perabotan sendiri, pengen mengcustom rumahnya sendiri. Jadinya mereka menyediakan alat-alat itu, dan biasanya nanti kalau mereka udah
selesai tinggal di Bali itu akan dijual aja. Biasanya rata-rata ada di Facebook ini. Jadi kalau yang berminat second bule itu bisa langsung kontak aja di sana. Wah, lukisan kayak keramik-keramik, kayu. Oh, ini kita mau ada lampu merah lagi. Mau ke Tegalantang, ke kiri itu mau ke Canggu, ke utara itu ke Dalung. Ini masih di Jalan Raya Kerobokan nih. Udah masuk. Ya mau masuk pertengahan sih jalannya. Jalannya emang nggak terlalu panjang. Cuman di sini tuh termasuk kawasan yang strategis. Cuman biasanya macet. Jadi orang pada hindari jalan ini. Terutama mereka yang bawa kendaraan roda 4. Nani? Cuman ini nggak macet sih dari tadi yang saya alami sih. Cuman ya jalannya ramai tapi lancar. Masih ada sawah di sini. Ini dulu saya pernah lihat mobilnya nyebur loh di situ. Karena itu pembatasnya dulu nggak ada. Jadi sampai sekarang pun nggak begitu bagus ini pembatas. Jadi kalau kurang hati-hati di sana bisa langsung loncat ke kali atau ke sawah. Dulu ini kalau nggak salah jalur hijau. Jadi tidak boleh mendirikan bangunan. Jadi mereka ya hanya menjual tanaman aja, tidak mendirikan bangunan permanen. Teman yang mau nyari tanaman di sekitaran Canggu atau Kerobokan bisa kesini sih, karena lumayan lengkap setahu saya. Asal pintar-pintar milih ya. Itu juga kalau ada yang merhatiin ini banyak layang-layang dari sini. Di langitnya pun dihiasi oleh layang-layang. Termasuk pot-pot yang mau bikin kolam-kolam tanaman, kolam ikan kecil. Kayaknya di sini lumayan ada pilihan. Dulu waktu kecil saya lewat sini tuh masih sawahnya banyak, terutama yang sebelah kanan ini, sebelah kanan. Jadi sekarang udah lumayan padat sih, tapi di belakang tuh masih ada sawah. Ya karena ini jalur hijau. Ini kan kita sampai ke arah Gatsu Barat nanti di ujung jalan Kerobokan ini. Kerobokan itu sendiri tuh termasuk kelurahan kalau di Kuta. Dia masuk Kuta Utara, kabupatennya Badung. Kalau dulu itu Kuta itu masih jadi satu, Kuta Utara, Kuta Tengah atau Kuta Selatan masih jadi satu Kuta. Kalau sekarang udah terpecah. Di sini sih udah mulai masuk desa sih. Ini ada Puraben Desa Manikmas. Desa Manikmas itu salah satu apa ya? leluhur yang ya termasuk banyak yang generasinya sekarang. Jadi mereka biasanya punya puranya sendiri, dan itu ada ininya di Besake, ada cabangnya di Besake, jadinya ya kawitan lah, tetap orang Bali bilangnya kawitan. Warga-warga lokalnya masih males ya pakai masker ya. Ya inilah yang namanya peraturan sih. Emang susah untuk penerapannya 100%. Bahkan ini dari tadi saya lewat tuh tidak ada patroli ataupun ya petugas keamanan yang mengontrol itu semua, sehingga masyarakat masih agak santai jadinya. Hidup seperti lari. Yang mereka rasakan pasti omset penjualannya yang turun. Sebentar lagi kita akan ketemu perempatan. Nah, ke kiri itu ke Canggu dan ke kanan itu ke Denpasar. Lurus ke Dalung atau Kapal Mengui. Ini Banjar Gede Kerobokan. A few minutes later. 6.5 hours later. 3 days later. Ini ya, mobilnya masih plat B ya. Ini antara dia mau balik atau emang mau jalan-jalan. Bisa jadi dia ke Canggu sih, karena banyak tamu-tamu lokal sekarang mulai berwisata juga ke Canggu, karena mereka pikir tempatnya masih rame. Nah, masih rame sampai sekarang. Itu termasuk New Kuta sih kalau saya bilang, hampir kayak Kuta
Walaupun akomodasinya mungkin tidak selengkap Kute, tapi jumlah wisatawannya bahkan melebihi sekarang. Oke, kita di mobil lagi karena mungkin mengganggu. Maklumlah motor listrik itu nggak bisa ngebut, Pak. Salip aja. Oh, di sini masih apa ya? Ya, beberapa ruko tutup. Ada masih jualan, tapi ya kondisinya masih sepi lah. Banyak warga-warga lokal, anak-anak masih main. Ada yang melambaikan kamera, berarti dia sadar saya lagi merekam. Begitulah orang Bali, senyumnya ramah. Itu yang bikin mungkin orang itu kangen ya ke Bali ya, karena emang orang Bali itu ramah, serius. Cuman nggak semua sih, tapi saya akui anak-anaknya itu gimana ya, hiburan kalau lihat di jalan itu. Nah, ada jalan kecil, ini jalan satu arah ya, kecuali sepeda motor. Ini Banjar Batu Bidak. Nah, di sini tuh ada gor. Gor itu gelanggang olahraga, biasanya dijadiin tempat main bulu tangkis atau basket. Namanya Purna Krida. Paham, Purna Krida. Nah, di sini pura dalam kerobokannya. Nah, ini setre atau kuburannya. Hari ini tidak ada kremasi, jadinya jalanan lancar. Nah, kalau yang lewat jalan kerobokan sering lewat sini kerja pagi atau pulangnya sore, itu bisa nanti komen di bawah. Kita sama-sama cerita lah, berbagi pengalaman. Pasti pernah beli bensin di sini. Nah, di sini ada tempat yang agak favorit pada zamannya, yaitu Tiara Yasu. Bentar lagi. Nah, ini ke kanan ke Denpasar, lurus itu ke dalam. Nah, mau parkir bisa belok kiri. Agak sini sebelah kanan. Di sini bahkan dulu lengkap dengan mainan anak-anak. Kayak bongkar gitu ada. Ini cara agak sini. Oke, sampai sini. Bye bye.